Shalom. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih ada sampai di akhir tahun ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk renungan hari ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami ada di akhir tahun 2023, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami dalam renungan hari ini. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, kita akan mendengarkan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan nyanyian kemenangan. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam kitab Wahyu pasal 12 sampai ke 18. Saya akan membacakan dalam Wahyu 15 ayat 3 sampai yang keempat, yang berbunyi, "Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Katanya, besar dan ajaib perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benarlah jalan-jalan-Mu. Hai Raja segala bangsa, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang
dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Nyanyian di Wahyu 15 ini merujuk pada nyanyian Musa di Keluaran 15 atau Ulangan 32. Nyanyian tersebut merupakan nyanyian kemenangan. Pada masanya, Musa bersyukur dan merayakan kemenangan atas Firaun, Raja Mesir. Sementara itu, konteks kitab Wahyu adalah mensyukuri dan merayakan kemenangan atas godaan dan kesusahan besar sebagai murid-murid Kristus. Kristus sang anak domba telah memberikan kemenangan itu. Karena itu, nyanyian itu juga disebut nyanyian anak domba. Dalam kitab Wahyu pasal 15 ini, Yohanes melihat sekumpulan besar orang yang keluar dari kesusahan besar, orang yang menang atas segala godaan dan menyembah Tuhan Allah. Dan dalam pasal 7, mereka juga menyembah Allah dan anak domba. Setelah itu, malapetaka ketujuh sangkakala baru dikisahkan. Demikian juga dalam pasal 15 ayat 2. Sebelum kisah malapetaka ketujuh cawan dikisahkan, Yohanes melihat orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Nyanyian tersebut mengingatkan kita kembali tentang sifat Allah yang adil dan benar. Sebagai wujud nyata kasih dan kuasa-Nya, Allah menghukum dan memuliakan umat yang berdosa. Dan segala karyanya, Allah selalu mengingat umat-Nya. Karena itu, umat menyatakan syukur dengan mengumandangkan nyanyian kemenangan kepada Allah, Raja segala bangsa. Kemenangan itu bukan karena kekuatan dan kehebatan umat, melainkan karena kebesaran dan keajaiban Allah yang Maha Kuasa. Kita juga patut bersyukur atas kemenangan yang diberikan Allah. Dalam penglihatan Yohanes, kita melihat dua hal. Yang pertama, penglihatan Yohanes yang sangat serupa dengan keadaan yang terdapat di kitab Keluaran pasal 14 dan 15 ayat yang kedua. Penglihatan ini memaparkan kepada kita tentang ungkapan syukur orang-orang Israel kepada Allah ketika menyeberangi Laut Merah dan diselamatkan dari kerajaan orang-orang Mesir yang tewas dalam laut. Lalu yang kedua, Yohanes melihat sesuatu yang menakutkan dalam ayat 5 sampai yang ke-8. Dia melihat 7 malaikat yang menampakkan kekudusan Allah sambil membawa 7 malapetaka dalam ayat yang ke-6. Ketujuh malapetaka ini masih merupakan perwujudan muka Allah yang terakhir dalam ayat yang ke-1 dan ke-7. Penglihatan ini mengingatkan umat bahwa benar ini adalah hukuman yang terakhir yang mengakhiri murka Allah. Tetapi justru dalam penghukuman terakhir inilah Allah mencurahkan penghukuman yang sebenar-benarnya dan sepenuh-penuhnya. Ungkapan syukur bagi Allah tersebut mereka kumandangkan lewat nyanyian pujian di tepi laut itu. Dalam nyanyian tersebut terungkap pengakuan kekal sepanjang masa bahwa Allah lah yang membebaskan mereka. Bahkan dalam setiap upacara pengorbanan domba Paskah, nyanyian ini terus-menerus dinyanyikan. Hal menarik untuk kita perhatikan yaitu mengenai dua nyanyian. Yang pertama nyanyian Musa dan nyanyian anak domba dalam ayat 3 sampai yang keempat. Dalam perjanjian baru, anak domba adalah sebutan untuk Yesus Kristus. Mengapa kedua nyanyian tersebut saling terkait? Pembebasan yang Allah demonstrasikan melalui Musa di perjanjian lama yang adalah fakta sejarah mengarahkan kita pada fakta pembebasan yang sempurna dan sejati dalam perjanjian baru, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Berikut adalah beberapa renungan yang dapat diambil dari nyanyian kemenangan ini. Yang pertama, pengakuan akan keagungan Allah. Lalu yang kedua, penghargaan terhadap keadilan dan kebenaran Allah. Yang ketiga, pengingatan akan sejarah keselamatan. Lalu yang keempat, pemusatan pujian pada Allah sebagai Raja segala bangsa. Melalui renungan atas nyanyian kemenangan ini, kita dapat menumbuhkan rasa syukur, pengakuan akan kebesaran Allah, dan keyakinan akan keadilannya. Nyanyian kemenangan dalam kitab Wahyu juga mengajarkan kita untuk terus bersyukur dan memuji Allah dalam segala situasi, karena kebesaran dan keadilannya tidak terbatas oleh kondisi atau keadaan apapun. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan dalam perenungan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Bagaimana kami mengucapkan syukur melalui nyanyian-nyanyian kami, melalui pujian-pujian kami sebagai nyanyian kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.